Oke, ketemu lagi dengan Pak Antara di channel Matematika Bisa. Kali ini kita akan belajar tentang probabilitas atau peluang suatu kejadian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kejadian majemuk. Di mana kejadian majemuk itu ada beberapa tipe, ada beberapa bagian. Antara lain adalah kejadian tidak saling lepas, kemudian kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Oke, sementara kita bahas dulu untuk kejadian yang tidak saling lepas. Langsung saja, dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan atau dua kejadian tersebut memiliki irisan. Jadi intinya untuk kejadian tidak saling lepas itu dia mempunyai irisan antara kejadian yang satu dengan kejadian yang kedua. Kalau berdasarkan teori himpunan atau diagram Venn, kejadian tidak saling lepas bisa digambarkan seperti ini. Jadi antara himpunan A dan himpunan B itu ada irisannya. Oke, selanjutnya ini rumusnya. Nah, ini adalah gabungan, tapi kalau dalam konsep peluang ini dibaca atau. Nah, ini irisan, kalau dalam konsep peluang dibaca dan. Jadi ini bacanya adalah atau rumus dari peluang kejadian tidak saling lepas adalah peluang kejadian A atau B itu adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian A dan B. Selanjutnya, agar lebih mudah memahami, saya berikan contoh. Kelas 12 IPS 1 terdiri atas 36 siswa. Terdapat 18 siswa yang gemar olahraga basket, 20 orang menyukai bola voli, serta ada 6 orang yang menyukai basket dan voli. Jika dipanggil seorang siswa secara acak, tentukan peluang siswa tersebut A. Menyukai basket atau menyukai bola voli, B. Menyukai basket saja. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu banyaknya ruang sampel. Karena 12 IPS 1 terdiri atas 36 siswa, maka NS-nya adalah 36 siswa. Nah, di sini ada dua kejadian. Misalkan A, ini adalah siswa yang menyukai basket. Di sini yang menyukai basket adalah 18 siswa. Jadi NA-nya adalah 18. Kemudian peluang A atau peluang siswa yang menyukai basket itu adalah NA per NS. Jadi 18 per 36. Gitu. Kemudian B yaitu siswa yang menyukai voli. Di sini yang menyukai voli ada 20 orang, maka B-nya adalah 20. Maka peluang B adalah NB per NS. Jawabannya adalah 20 per 36. Nah, kemudian siswa yang menyukai basket dan voli A dan B. Di sini ada siswa yang menyukai basket dan voli, ada 6 orang. Di sini ada 6 orang. Di sini maka banyaknya siswa yang menyukai basket dan voli ada 6. Maka peluang A dan B, ini bacanya dan, peluang A dan B adalah NA dan B dibagi NS. Berarti 6 per 36. Nah, ini kalau digambar secara diagram Venn semacam ini. Ini A-nya adalah 18. 18 itu berasal dari 12 ditambah 6. Kemudian yang suka basket ada 20. Begitu. Selanjutnya, dari pertanyaan ini, tentukan peluang yang menyukai basket atau bola voli. Maka kita menggunakan rumus ini. Karena apa? Ada irisannya antara siswa yang menyukai basket dan menyukai voli. Jadi ada yang suka kedua-duanya. Jadi ada irisannya. Rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Nah, kita masukkan peluang A-nya adalah 18 per 36, peluang B-nya adalah 20 per 36, dan peluang A dan B-nya adalah 6 per 36. Jadi ketemunya adalah 32 per 36. Nah, kalau disederhanakan menjadi 8 per 9. Jadi inti dari atau ciri pokok kejadian tidak saling lepas itu di sini ada kata hubung atau. Gitu. Ini ciri khusus dari kejadian
tidak saling lepas. Nah, sekarang yang C, yang menyukai basket saja. Misalkan saya namakan kejadian C. Nah, yang kejadian C yang menyukai basket saja itu berarti jawabnya adalah NC per NS, di mana C-nya adalah 12. Ini kan basket total semuanya ada 18. Nah, karena 6 ada yang suka volley, maka yang suka basket saja itu ada 12. Maka 12 per 36. Ketemunya adalah 1/3. Oke, selanjutnya agar lebih memahami lagi, simak pembahasan soal yang kedua. Selanjutnya kita bahas contoh yang kedua. Nah, saya mempunyai contoh. Diketahui 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama sekali. Tentukan peluang mendapatkan mata dadu jumlah 7 atau hasil kalinya 12. Oke, di sini ada kata atau. Jadi ini bisa menjadikan tanda kalau ini merupakan kejadian yang tidak saling lepas. Nah, sekarang kita tentukan dulu ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel. Karena 2 buah dadu, 1 dadu 6, maka untuk 2 dadu 6 kali 6 sama dengan 36. Jangan ditambah ya, karena kalau bersama-sama ini adalah dikalikan. 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian kita misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu jumlah 7. Nah, kalau kita daftar adalah himpunan dari kejadian A adalah 1,6. Ini artinya dadu pertama mendapatkan 1, dadu kedua 6. Kemudian 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1. Maka banyaknya kejadian A adalah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang kejadian A adalah NA per NS, NA-nya 6, kemudian NS-nya adalah 36. Nah, kemudian kita misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu hasil kalinya 12. Maka kita daftar. Ini banyaknya kejadian himpunan B yaitu 2,6. Artinya dadu pertama muncul 2, dadu kedua muncul 6. Ini kan kalau dikalikan 12. Jadi ini ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Yaitu 2,6, 3,4, 4,3, dan 6,2. Ada 4. Sehingga diperoleh peluang kejadian B itu adalah NB per NS. NB-nya adalah 4, NS-nya adalah 36. Nah, sekarang kita cari irisannya. Atau kita bisa sebut menjadi kejadian munculnya mata dadu jumlah 7 dan hasil kalinya 12. Kita cari irisan A dan B. Di sini ada yang sama. Yang sama adalah 3,4 dan 4,3. Ini di A kejadiannya ada, dan di B 3,4 dan 4,3 juga ada. Maka banyaknya irisan itu ada 2, yaitu ada 1, ada 2. Ada 2. Maka peluang kejadian A dan B itu adalah NA dan B dibagi NS, ketemunya adalah 2/36. Sehingga peluang muncul mata dadu jumlah 7 atau hasil kalinya 12 adalah, rumusnya kita tulis dulu. Ini rumusnya, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B. Sehingga kita masukkan peluang A-nya adalah 6/36. Kemudian peluang B-nya adalah 4/36. Dan peluang A dan B-nya adalah 2/36. Berarti 6 ditambah 4, 10 dikurangi 2 berarti 8. 8/36. Itu. Nah, demikian tadi pembahasan tentang kejadian tidak saling lepas. Simak video berikutnya tentang kejadian saling lepas. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.